Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, kakak akan menampilkan video terlebih dahulu. Yuk perhatikan video berikut ini. Dari video yang telah kakak tampilkan tadi, apakah kalian bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya benar, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan struktur biji, perkecambahan, dan pertumbuhan primer dan sekunder. Kemudian siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, baik itu volume, tinggi, massa, dan sebagainya. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan, dan perkembangan ini bersifat reversibel, artinya bisa kembali ke seperti semula. Pertama, kita akan membahas struktur biji. Biji merupakan alat reproduksi, penyebaran, serta kelangsungan suatu tumbuhan. Nah, biji selain itu juga merupakan awal dari tumbuhan baru. Biji dibagi menjadi dua jenis, ada biji dikotil dan monokotil. Biji dikotil yaitu berkeping dua, sedangkan biji monokotil yaitu berkeping satu. Untuk membuktikan biji itu berkeping dua atau berkeping satu, ketika biji tersebut dibelah, kalau bijinya berkeping dua, itu artinya biji tersebut merupakan biji dikotil. Contoh biji dikotil misalnya pada kacang tanah. Kemudian monokotil contohnya adalah biji jagung. Struktur biji dikotil terdiri dari plumula, hipokotil, radikula, kotiledon, dan epikotil. Sedangkan biji monokotil terdiri dari koleoptil, plumula, radikula, polioriza, scutellum, dan endosperm. Nah, bagian-bagian biji yang telah kakak sebutkan tadi memiliki fungsi masing-masing. Berikut akan kakak jelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu plumula. Baik pada tumbuhan dikotil ataupun monokotil, plumula merupakan poros embrio yang tumbuh ke atas, yang selanjutnya akan tumbuh menjadi daun pertama. Kemudian ada radikula. Radikula adalah poros embrio yang tumbuh ke bawah dan akan menjadi akar primer atau akar pertama. Selanjutnya yaitu kotiledon. Kalau pada tumbuhan monokotil, kotiledon ini mengalami modifikasi menjadi scutellum dan koleoptil. Scutellum berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperm, sedangkan koleoptil berfungsi melindungi plumula. Kemudian pada tumbuhan monokotil terdapat koleoriza, yaitu berfungsi untuk melindungi radikula. Selanjutnya yaitu perkecambahan. Perkecambahan merupakan peristiwa munculnya embrio yang berada di dalam biji dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji akan berkecambah jika berada di lingkungan yang sesuai. Struktur biji yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil akan menghasilkan perkecambahan yang berbeda pula. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, ada epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal ditandai dengan kotiledon yang terdapat di permukaan tanah. Hal ini karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Sedangkan perkecambahan hipogeal ditandai dengan kotiledon yang tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Setelah
proses perkecambahan, kemudian tumbuhan akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Ujung akar dan ujung batang akan mengalami proses pemanjangan. Hal ini dikarenakan adanya sel-sel meristematis. Sel-sel meristematis merupakan sel-sel yang aktif membelah pada tumbuhan. Nah, proses pemanjangan ini disebut juga pertumbuhan primer. Selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium. Kambium terbentuk dari parenkim dan kolenkim. Jika sel kambium membelah ke arah luar, maka akan membentuk sel floem. Sedangkan jika sel kambium membelah ke arah dalam, maka akan membentuk sel xilem. Xilem dan floem merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami penjelasan tentang struktur biji, perkecambahan, dan pertumbuhan primer serta pertumbuhan sekunder pada tumbuhan? Jika kalian sudah paham, berikut kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yuk simak penjelasan berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari gen dan hormon, sedangkan faktor luar terdiri dari nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang pertama ada gen. Gen berfungsi untuk mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimia yang ada di dalam sel. Kemudian yang kedua ada hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang ada pada tumbuhan. Hormon mampu mengendalikan respon fisiologi pada tumbuhan. Nah, berikut beberapa hormon yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin berperan dalam perkembangan buah, dominansi apikal, absisi, dan pembentukan akar adventif. Kemudian ada hormon giberelin. Hormon giberelin disintesis di hampir semua bagian tanaman seperti biji, daun muda, dan akar. Beberapa peran hormon giberelin yaitu pertama, memacu perpanjangan secara abnormal pada batang, kemudian perkecambahan biji dan mobilisasi cadangan makanan dari endosperm untuk pertumbuhan embrio, kemudian perkembangan bunga dan buah, kemudian menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan dan merangsang pembelahan serta pemanjangan sel. Yang ketiga ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik. Yang kedua, merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan tunas samping dan perluasan daun. Yang keempat, menunda penuaan daun. Dan yang terakhir, merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah massa istirahat biji atau masa dormansi. Yang keempat ada gas etilen. Gas etilen berfungsi untuk memacu pematangan buah agar lebih cepat. Selain itu, gas etilen juga memacu perkecambahan biji, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Kemudian yang terakhir ada hormon asam absisat atau biasa disingkat ABA. Nah, hormon ini merupakan penghambat atau inhibitor dalam kegiatan tumbuhan. Perannya yaitu mempercepat absisi bagian tumbuhan yang menua seperti daun, buah, dan dormansi tunas. Kemudian menginduksi pengangkutan fotosintesis ke biji yang sedang berkembang dan mendorong sintesis protein simpanan. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur penutupan dan pembukaan stomata terutama pada saat cekaman air. Nah, selain faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, juga ada faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Seperti yang telah kakak sebutkan di awal tadi, faktor-faktor luar tersebut meliputi nutrisi, air, kelembapan, suhu, oksigen, dan juga cahaya. Berikut penjelasan tentang faktor-faktor luar tersebut. Nutrisi harus memiliki jumlah yang cukup dan seimbang antara nutrisi satu dan nutrisi yang lain. Berdasarkan jumlahnya, nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan dibagi menjadi dua, ada unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro merupakan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit, sedangkan unsur makro merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, berikut tabel unsur mikro dan unsur makro yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, faktor yang kedua ada air. Air merupakan faktor luar yang sangat penting bagi tumbuhan karena air berperan dalam proses fotosintesis, tekanan turbosel, kemudian mempertahankan suhu tubuh tumbuhan, berperan dalam transportasi, serta sebagai medium reaksi enzimatis. Selanjutnya yaitu ada kelembapan. Kelembapan dapat mempengaruhi laju transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi akan meningkat. Hal ini memicu akar untuk menyerap air dan mineral lebih banyak dari dalam tanah. Selanjutnya yaitu suhu. Pada tumbuhan terdapat suhu minimum dan juga suhu optimum. Tumbuhan akan dapat hidup jika memiliki suhu berkisar antara suhu minimum sampai suhu optimum. Jika di bawah suhu minimum atau di atas suhu optimum, maka tumbuhan tidak dapat hidup atau mati. Nah, suhu juga mempengaruhi kerja enzim. Oleh sebab itu, suhu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu oksigen. Dalam respirasi pada tumbuhan terjadi penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi, di mana energi tersebut akan digunakan untuk memecah kulit biji dan juga untuk aktivitas tumbuhan. Selanjutnya, faktor luar yang terakhir ada cahaya. Cahaya memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, seperti pembentukan klorofil, proses fotosintesis, fotoperiodisme, dan fototropisme. Nah, agar lebih memahami faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yuk simak video praktikum berikut ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan 2 buah gelas plastik kosong. Masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. Selanjutnya, masukkan kira-kira 1 sendok biji kacang hijau ke dalam gelas-gelas tersebut. Lalu, tuang air menggunakan sendok kurang lebih 1,5 sendok ke dalam gelas-gelas tersebut. Kemudian, tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Pada hari pertama, tinggi tanaman di tempat terang adalah 0 cm, hari kedua 0,1 cm, hari ketiga 4 cm, hari keempat 7,5 cm, hari kelima
11 cm, hari ke-6 13 cm, hari ke-7 14 cm. Sedangkan di tempat gelap pada hari pertama tinggi tanamannya adalah 0 cm, hari kedua 2 cm, hari ketiga 8 cm, hari keempat 13 cm, hari kelima 20 cm, hari keenam 24 cm, hari ketujuh 26 cm. Nah, bagaimana setelah menyimak video praktikum tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, apakah kalian sudah lebih memahami tentang faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan? Nah, agar lebih memahami, kerjakan juga di rumah laporan praktikum terkait video praktikum tadi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mulai dari biji, kemudian mengalami perkecambahan, kemudian mengalami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu ada faktor luar dan faktor dalam. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.